Yo guys, setidaknya ada 3 alasan kenapa Bitcoin bisa naik sampai 28.000 US dollar setelah sekian lama kita ini berada di market yang membosankan teman-teman. 26, 25 di situ saja. Kemudian muncul pertanyaan berikutnya, apakah ini akan sustain, apakah ini akan lanjut atau kebalikannya. Seperti itu teman-teman, akan kita bahas di update video kali ini. Dan ada insight yang menarik mengenai harga Bitcoin ke depan ini yang akan kita bahas di sini teman-teman. Selain dari 3 alasan tadi. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, berkaitan dengan 3 alasan kenapa Bitcoin naik sampai di level 28.000 atau 27.900-an dolar teman-teman, itu dari data CoinGecko. Kita akan discuss di sini. Yang pertama adalah Bitcoin ini terjadi kenaikan yang luar biasa, 2.000-an dolar dia naik teman-teman dari 25.000 gara-gara Grayscale ini mengalami legal victory over SEC. Dan semalam setelah kejadian ini, si SEC dianggap kalah oleh media-media ini, luar biasa diberitakan. Gary Gensler kalah, SEC kalah. Harga Bitcoin itu langsung terjadi kenaikan teman-teman. Akan tetapi di hari ini kita melihat ada penurunan atau koreksi dalam hal ini teman-teman. Dan kalau kita lihat ini dari grafik ini teman-teman ya, kenaikan ini memang luar biasa. Akan tetapi saya menganggap bahwa kebanyakan orang yang pasang short itu yang disapu juga di sini. Untuk orang-orang yang main di future, short ini kena sapu di sini, kemudian sengaja dibikin long. Dan untuk kita ingat juga bahwa bulan depan kita akan masuk ke bulan September teman-teman. Jadi kita tetap waspada meskipun beritanya sudah positif seperti ini. Kemudian sedikit saya sentil sebelum kita berbicara mengenai yang kedua, itu ada Gary Gensler yang menurut US Congressman dia mengharapkan untuk dipecat ini si Gary Gensler. Dan ini dikatakan oleh Warren Davidson, dia menyatakan bahwa ini si SEC ini udah kelewatan batas ini. Dan dianggap bahwa si Gary Gensler melalui SEC-nya ini menyalahgunakan kekuasaannya untuk menolak pengajuan dari si Grayscale tersebut teman-teman. Akan tetapi perlu juga kita ingat di sini bahwa sekalipun dia menang, ternyata itu adalah perintah hakim untuk merevisi ataupun mengkaji ulang mengenai pengajuan ETF dari si Grayscale teman-teman. Jadi kita masih belum ada keputusan formal ya mengenai hal ini teman-teman. Akan tetapi ini sudah semacam pertanda teman-teman bahwa Bitcoin ETF itu inevitable. Entah kapan itu akan terjadi, akan tetapi pastinya akan ke sana teman-teman untuk si ETF tersebut, baik dari Grayscale, BlackRock, ataupun institusi lain yang mengajukan hal tersebut. Demikian juga dengan si Gary Gensler-nya. Bukan masalah jika lagi, entah kapan dia juga pasti akan dipecat teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah X mendapatkan lisensi untuk payment. Ini berasal dari Rhode Island teman-teman. Everything Apps seperti yang digagas oleh pemiliknya si Elon Musk, Twitter yang berubah jadi X ini akan menjadi alat untuk segala macam katanya dia di sini, bahkan pengiriman uang ataupun kripto Bitcoin segala macamnya teman-teman. Dan gara-gara hal ini teman-teman, si X ini itu juga membawa semacam narasi positif kepada aset-aset kripto terutama Bitcoin sehingga terjadi kenaikan seperti yang kita lihat di hari kemarin teman-teman. Dan X ini sudah mengajukan ya kepada regulator, kepada Arizona, Georgia, Maryland, Michigan, Missouri, New Hampshire, dan Rhode Island teman-teman. Dan khusus di Rhode Island ini dia sudah disetujui pada tanggal 28 Agustus kemarin. Dan berkaitan dengan si Elon Musk ini, kita jangan lupa ada Dogecoin juga di belakang layar teman-teman. Si Dogecoin juga ini terjadi pump dia di tanggal 29 Agustus kemarin itu gara-gara si X ini mendapatkan lisensi untuk crypto wallets di X tersebut teman-teman. Jadi ini memang semakin positif ini narasinya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah data ekonomi Amerika Serikat yang sentimennya positif teman-teman. Dan saya ambil ini dari Reuters, Key US Jobs Data Boost Fed Soft Landing Hopes. Orang-orang sekarang ini mulai berpikir, wah
ini bakalan positif ini ke depannya untuk Amerika Serikat. Dan tampaknya akan terjadi yang namanya soft landing nih. Yang meskipun pidatonya Jerome Powell di Jackson Hole kemarin itu tetap dengan aroma-aroma bahwa tightening itu kemungkinan besar masih akan dilakukan, akan tetapi menurut Reuters di sini teman-teman, laporan dari tenaga kerja di bulan Juli kemarin itu kasih kita harapan ini bahwa Federal Reserve ini kemungkinan besar bisa soft landing seperti saya katakan di awal tadi. Dengan terjadinya perlambatan ini, menurut mereka itu ini masih bisa dikendalikan. Karena survei mengenai pekerjaan serta perputaran tenaga kerja teman-teman, atau mereka bahasa Inggrisnya itu JOLTS, data JOLTS itu memberikan data bahwa terjadi penurunan ini untuk jumlah tenaga kerja yang non-farms atau non-pertanian, dan ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan permintaan tenaga kerja dan kondisi perekrutan yang lebih santai dalam hal ini teman-teman. Kemudian Federal Reserve ini berharap bahwa penyesuaian ini akan bisa nanti ini mengendalikan inflasi tanpa harus terjadi yang namanya lonjakan tajam ya dalam tingkat pengangguran, kemudian sambil tetap juga bisa mereka ini menjaga keseimbangan ekonomi. Jadi itu tadi teman-teman mengenai 3 alasan kenapa Bitcoin ini bisa sampai terbang naik itu ke $28.000 teman-teman, dan akhirnya terjadi koreksi seperti yang kita lihat sekarang ini, dan ini dalam kategori normal menurut saya di sini teman-teman, berada di level $27.300-an seperti sekarang ini. Kemudian teman-teman yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini mengenai insight dari Kapten Saham teman-teman. Dia memang menyatakan di sini bahwa ada skenario yang kebalikan dari yang kita harapkan teman-teman. Karena kadang-kadang kan harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan juga. Kadang-kadang teman-teman, bukan menakut-nakuti bahwa Bitcoin ini bisa naik dulu sampai 27-28, baru setelah itu kena banting. Dan ini juga kita tidak bisa menutup mata ya bahwa menurut data historis itu bulan September itu bulan yang tidak baik untuk aset-aset kripto teman-teman berdasarkan riwayat historisnya. Apakah dia bisa sampai 23.000 atau malah 26.000 kemarin itu adalah bottom dari Bitcoin sebelum melanjutkan harganya? Coba teman-teman tulis pendapat kalian di kolom komentar, saya ingin tahu pendapat kalian di sana. Kemudian teman-teman berkaitan dengan pandangan Kapten Saham tadi, itu ada datang dari Income Shark yang juga serupa. Dia mengatakan bahwa memang winter ini belum selesai, tetapi menurut dia, winter itu adalah tempat pembelian terbaik dan kita perlu bersabar serta disiplin untuk mencicil, teman-teman. Artinya, supaya bisa dapat pembelian terbaik. Jadi, uang yang ada itu ya kita jangan pakai semua all in seperti itu. Jadi, kita pembeliannya itu cicil-cicil seperti itu. Itu yang digambarkan oleh si Income Shark. Dan alasan yang penting juga untuk kita bicarakan di sini juga karena ini nih. Menurut Daily Hold di sini bahwa institusi ini masih dalam posisi akumulasi teman-teman. Jadi kayaknya memang harga Bitcoin ini belum mau dikasih naik dulu kencang-kencang seperti itu teman-teman. Singkat kita bahas di sini karena pada posisi seperti sekarang ini kayaknya memang lagi akumulasi. Kemudian terakhir di sini sebagai penutupnya adalah ini teman-teman. Kita berada di bear market yang terlama sepanjang sejarah bear market Bitcoin teman-teman. Jadi sebelumnya itu ada 386 hari, 204 hari, kemudian 490-an hari, atau mungkin sekarang sudah 500-an hari teman-teman. Ini saya mengibaratkan seperti bola yang ditarik ini ke dalam air, kemudian semakin dalam dia ditarik teman-teman. Begitu dilepas itu, tekanan yang diakibatkan dari ditarik ke dalam itu akan menyebabkan bola tadi itu akan melesat keluar, bahkan dia akan tembus. Itu yang saya imajinasikan dalam hal ini teman-teman. Karena Black Swan itu tetap bullish long terms untuk Bitcoin teman-teman ataupun aset kripto. Dan semakin lama berada di sini di harga-harga kisaran ini, itu pun merupakan area akumulasi. Dan untuk kita ingat juga, kalau dia sudah mulai ini tren bull runs teman-teman, kita nggak sangka-sangka dia naik. Seperti yang terjadi kemarin saja itu langsung $2.000-an itu terjadi kenaikan teman-teman. Hanya dalam waktu sehari. Bagaimana kalau kita ketemu dengan bull run betulan nanti? Nah, itu visi yang ingin saya jaga di sini, teman-teman, untuk diri saya. Dan tetap, teman-teman, this is not financial advice. Teman-teman Black Swan tetap melakukan riset secara mandiri. Do your own research, guys. Untuk sisanya, let's enjoy the ride, guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Swan. Peace, my friend.